Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ramadhani, NIM 20700119041. Jurusan Pendidikan Matematika dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang materi persamaan kuadrat. Jadi, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat itu persamaan yang memiliki variabel dan memiliki pangkat tertinggi adalah 2. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan kuadrat seperti di layar teman-teman masing-masing, yakni AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0, di mana A-nya itu tidak sama dengan 0, kemudian A, B, dan C-nya itu adalah bilangan real. Nah, kita masuk ke contoh persamaan kuadrat, yakni yang pertama itu ada 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 8 itu sama dengan 0. Jadi, kita ketahui bahwa A-nya itu sama dengan 3. A ini adalah koefisien dari variabel tersebut. Jadi, A sama dengan 3, kemudian B adalah min 5, dan C itu minus 8. Kemudian, nomor 2 itu ada X pangkat 2 dikurang 9 itu sama dengan 0, di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, karena tidak ada di sini BX, jadi B-nya itu sama dengan 0, dan C-nya adalah minus 9. Kemudian yang ketiga adalah X kuadrat dikurang 3X sama dengan 0. Nah, di mana A-nya ini sama dengan 1, B sama dengan minus 3, dan C-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini juga saya telah memaparkan cara memfaktorkan atau menentukan akar dari memfaktorkan. Yang nomor 1 adalah memfaktorkan 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 2x, kita keluarkan 2x, kemudian dalam kurung x tambah 3, jadi kalau kita mengalihkan masuk 2x dengan x itu tetap 2x kuadrat, kemudian 2x dikali 3 adalah 6x. Kemudian yang kedua adalah 4x kuadrat dikurang 9 itu sama dengan 2x kuadrat dikurang 3 pangkat 2, di mana 2x kuadrat ini ditambah 3, kemudian 2x dikurang 3. Kemudian memfaktorkan selanjutnya x kuadrat ditambah 10x ditambah 21. Nah, jika menemukan soal dengan bentuk seperti ini, kita ingat bahwa modelnya adalah jika kita menemukan nilai M dan N, jika M dan N itu ditambah, maka hasilnya adalah 10. Kemudian jika M itu dikali N, itu hasilnya 21. Atau M ditambah N itu sama dengan B, kemudian M kali N itu sama dengan C. Nah, kita tahu bahwa faktor dari 21 itu adalah 7 dan 3. Kemudian kalau kita tambah 7 dan 3 itu sama dengan B atau sama dengan 10. Jadi faktornya adalah X tambah 7, kemudian X tambah 3. Jadi M-nya sama dengan 7, N sama dengan 3. Kemudian yang keempat adalah 3X kuadrat dikurang 5X dikurang 8. Nah, sama seperti soal yang di atas, jika kita menambahkan M dengan N, itu hasilnya minus 5, kemudian M dikali N itu hasilnya 3. Nah, sebelumnya saya sudah membahas atau menyinggung sedikit tentang pemfaktoran. Nah, di sini selanjutnya kita menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, cara menentukan akar-akar ini ada 3 cara. Yang pertama itu memfaktorkan, seperti yang saya singgung sedikit tadi. Kemudian yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah rumus kuadratik atau biasa kita sering dengar dengan kata rumus ABC. Nah, langsung saja kita beralih ke yang pertama, yakni memfaktorkan.
Ada soal tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Nah, pertama-tama yang ingin difaktorkan adalah X-nya, karena di sini X kuadrat. Sebelum itu, X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0 ini, kita tahu bahwa A-nya itu sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan minus 25. Jadi kalau kita menyinggung sedikit diskriminan, diskriminannya itu adalah B pangkat 2 dikurang 4A dikali C. Jadi D-nya itu sama dengan 0 dikurang minus 100 sama dengan 100. Nah, karena D-nya itu lebih besar dari 0, jadi di sini dia mempunyai dua akar yang berbeda. Kemudian, selanjutnya kita lanjut ke pemfaktoran. Nah, di sini kalau kita kali, itu sama dengan hasilnya 25, minus 25. Terus kalau kita tambah, M dan N-nya itu hasilnya 0. Jadi, yang didapat hasil pemfaktorannya di sini adalah minus 5 dengan plus 5. Jadi, X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Faktorannya itu X kurang 5, X tambah 5 sama dengan 0. Jadi X kurang 5 sama dengan 0 itu X-nya adalah 5. Atau X tambah 5 sama dengan 0 itu X-nya adalah minus 5. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 25 sama dengan 0 ini adalah 5 dan minus 5. Kita lanjut dengan tentukan akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 11x ditambah 20 sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa di sini A-nya sama dengan 3, B sama dengan minus 11, dan C sama dengan 20. Kembali lagi kita menentukan diskriminan dulu. Jadi diskriminannya itu 121 dikurang 240 sama dengan minus 119. Di sini karena D-nya itu lebih kecil dari 0, sehingga tidak mempunyai akar penyelesaian. Kemudian kita lanjut dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu dengan membuat persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Contohnya itu X tambah 1 kuadrat, atau X kurang 3 kuadrat, dan lain-lain. Atau biasa kita sebut dengan X tambah A kuadrat. Kemudian ada soal tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 14X ditambah 28 sama dengan 0. Nah, X kuadrat di sini adalah X kuadrat dikurang 14X ditambah 28 sama dengan 0. Nah, cara pertama adalah kita tulis dahulu persamaannya, kita tulis ulang. Kemudian, yang kedua adalah ubah ke bentuk AX kuadrat ditambah BX sama dengan minus C. Jadi, X kuadrat dikurang 14X ditambah 28 itu kalau kita ubah jadinya X kuadrat dikurang 14X sama dengan minus 28. Kemudian tambahkan kedua ruas dengan 1/2 koefisien X pangkat 2. Jadi, kita dapat X kuadrat dikurang 14X ditambah minus 7 pangkat 2 itu sama dengan 28 ditambah minus 7 pangkat 2. Kemudian jadikan bentuk kuadrat sempurna. Jadi X dikurang 7 kuadrat sama dengan minus 28 tambah 49. Kemudian kita akarkan kedua ruas. Jadi kalau kita akarkan kedua ruas jadinya X. Kalau X kurang 7 pangkat 2 kita akarkan, jadinya X kurang 7. Sama dengan akar 21. Jadi X1 itu sama dengan
7 ditambah akar 21 atau X2 itu 7 dikurang akar 21. Jadi akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 14X ditambah 28 sama dengan 0 adalah 7 tambah akar 21 atau 7 kurang akar 21. Kemudian soal yang kedua adalah tentukan akar dari persamaan kuadrat 5Y kuadrat dikurang 30Y dikurang 90 sama dengan 0. Jadi sesuai langkah-langkah yang sebelumnya tadi kita dapatkan 5Y kuadrat dikurang 30Y dikurang 90 sama dengan 0. Kemudian 5Y kuadrat dikurang 30Y sama dengan 90. Jadi minus 90-nya itu dipindahkan ke ruas kanan. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 5. Jadinya Y kuadrat dikurang 6Y sama dengan 18. Kemudian didapatkan Y kuadrat dikurang 6Y tambah minus 3 kuadrat sama dengan 18. Tambah minus 3 kuadrat. Jadinya itu kita dapatkan, kalau kita sudah akarkan kedua ruas, itu Y kurang 3 sama dengan plus minus akar 27. Jadi Y1 itu sama dengan 3 tambah akar 27 atau Y2 adalah 3 kurang akar 27. Jadi akar persamaan kuadrat 5Y kuadrat dikurang 30Y kurang 90 sama dengan 0 itu adalah 3 tambah akar 27 atau 3 dikurang akar 27. Kemudian kita masuk ke menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratis atau biasa dikenal dengan rumus ABC. Nah, menemukan rumus, perhatikan bentuk persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita cari akar-akarnya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang pertama adalah ubah koefisien X pangkat 2 itu menjadi 1. Karena di sini X-nya sudah menjadi 1, jadi X kuadrat ditambah B per AX sama dengan minus C per A. Kemudian kita tambah dengan kuadrat dari 1/2 koefisien X. Jadi X kuadrat ditambah B per AX ditambah B per 2A pangkat 2 sama dengan B per 2A pangkat 2 dikurang C per A. Kemudian dinyatakan dalam bentuk kuadrat, yakni X tambah B per 2A sama dengan plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per A pangkat 2. Nah, dari sinilah kita menemukan setelah ruas kanan disamakan penyebutnya, kita menghasilkan rumus yang namanya rumus kuadratis atau rumus ABC, yakni X12 sama dengan minus B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Nah, selanjutnya rumus ini akan digunakan ke contoh soal berikutnya. Nah, contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, soalnya adalah X pangkat 2 ditambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Nah, kita tentukan terlebih dahulu A, B, dan C-nya, di mana A-nya itu sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 8. Kemudian X1-nya itu minus 6 ditambah, minus 6 plus minus akar 6 kuadrat ditambah 4 dikali 1 dikali 8 per 2 dikali 1. Jadi X1-nya itu kita dapat minus 6 ditambah 2 per 2 itu sama dengan minus 2, atau X2 sama dengan minus 6 kurang 2 per 2 sama dengan minus 4. Jadi yang terakhir adalah menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, jika A dan B adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, maka X sama dengan A atau X sama dengan B. Kemudian X dikurang A sama dengan 0, dan X kurang B sama dengan 0. Sehingga X kurang A dikali X kurang B itu sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat baru adalah X kurang A dikali X kurang B itu sama dengan 0. Sehingga X kurang A dikali X kurang B itu sama dengan 0, X kuadrat dikurang BX dikurang AX ditambah AB sama dengan 0. Kita
kita faktorkan bx dan ax-nya menjadi x kuadrat dikurang a tambah b dikali x ditambah ab kali sama dengan 0. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.